Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali setelah pelaksanaan UTS semester ini. Baik, kita mulai untuk sekarang, yaitu pertemuan ke-9. Mata kuliahnya tetap sama, statistika dan probabilitas. Pertemuan ini kita akan membahas tentang data deret berkala dan peramalan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kita akan mempelajari tentang analisis tren, yaitu linear, kuadrat, dan secara eksponensial. Yang pertama itu ya, bagian pertama kita lihat data deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Jadi data ini dicatat mengikuti urutan waktu. Jadi waktunya makin berjalan, datanya akan terus-terusan dicatat, baik secara manual maupun oleh sistem pencatatannya. Manfaatnya adalah untuk mengetahui kondisi masa mendatang. Jadi berarti kalau kondisi masa mendatang adalah sama dengan peramalan gitu ya. Jadi untuk prediksi. Peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk ini penggunaannya. Ngapain sih kita meramal gitu? Ngapain kita prediksi? Yaitu untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Komponen-komponen data berkala secara tren, variasi musim, variasi siklus, dan variasi yang tidak tetap irregular. Atau apa ya, variasi ini variasi tapi tidak beraturan gitu. Nah, ini kalau dilihat dari grafik, dari gambar ya, ini ada tren yang positif, ada tren yang negatif. Tren positif berarti dengan semakin dengan Y-nya yang tetap dan bertambah gitu. Nah, maka untuk tahun X-nya, yaitu urutan waktunya, akan semakin naik gitu. Jadi Y-nya semakin bertambah, X-nya semakin berjalan. Jadi trennya adalah ke atas, berarti ini tren positif. Sebaliknya, kalau Y-nya semakin kita masukkan data-data Y, ternyata hasil atau urutan waktunya berjalan, hasilnya adalah menurun, maka disebutkanlah tren negatif. Nah, metode analisa tren ada satu, metode semi rata-rata. Ini langsung aja membagi data menjadi dua bagian, langsunglah diketahui trennya, yaitu sama Y sama dengan A plus BX. Hitung trennya adalah B-nya sama dengan itu, K2 min K1, di mana K1 adalah kelompok data ya, dan K2-nya adalah kelompok data yang kedua. Langsung aja dibagi dengan tahun dasar K2, tahun dasar K1. Jadi dapatlah rumus Y sama dengan A plus BX. Kalau B-nya udah ketahuan, berarti kan A-nya dapat dicari ya. Nah, ini contoh perhitungannya. Kita lihat K1-nya di tahun 1997, sementara K2-nya adalah tahun 2000. Nah, untuk B-nya dimasukkan ke rumus yang tadi, yaitu 6,67 dikurangi 4,93. 6,3 dari mana? Dari rata-rata yang tadi langsung dibagi dua itu. Jadi dibagi dengan jumlah data. Jadi ada 4,2, 5,0, 5,6 itu ditambahkan dibagi dengan 3. Jadilah 4,93. 6,67-nya untuk tahun 2000. 4,93 aja untuk tahun 1997. Rumusnya adalah ini 6,7 dikurangi 4,93 dibagi 2000 dikurangi 1997 sama dengan 0,58. Inilah B-nya. Nah, kalau A-nya kan tadi rata-rata ya. Jadi persamaan trennya adalah untuk Y untuk tahun 1997 sama dengan 4,93 ditambah 0,58 X. Sedangkan untuk Y untuk tahun 2020 persamaan trennya adalah 6,67 ditambah 0,58 X. Metode analisis tren. Nah, ini Y-nya sama dengan tetap A plus BX, terus A-nya sama dengan sigma Y per N, dan B-nya sigma YX dibagi X kuadrat. Terus metode kuadrat terkecil. Nah, ini juga ada
contoh datanya, terus contoh perhitungannya, silahkan diikutin ya. Ini contoh-contoh yang mudah. Terus metode analisa tren, ini ada juga. Untuk jangka waktu pendek, kemungkinan tren tidak bersifat linear. Metode kuadratis adalah contoh metode non linear. Nah ini kalau ketemu dengan demikian berarti ada C ada faktor C, faktor ketiga yaitu di X dikuadratkan. Rumusnya seperti ini. Nah ini yang kuadratis, contohnya seperti ini, datanya seperti ini. Terus contoh perhitungannya bagaimana, ini untuk menentukan A-nya, B-nya, dan C-nya. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 6,13 dari perhitungan ya A-nya, terus B-nya 0,55X kurangi 0,0071 X kuadrat. Ternyata C-nya adalah negatif. Metode analisa tren. Terus yang keempat, tren eksponensial. Nah, tren eksponensial ini berarti X-nya itu dipangkatkan gitu. Pakai ln. Ya, terus juga kebalikannya ln berarti anti ln-nya gitu. Ini bisa dihitung di Excel atau di kalkulator bisa ln. Ini contoh datanya dan contoh perhitungannya. Kalau ditabelkan akan seperti ini. Nah, terlihat ya, nanti diikutin aja step-stepnya. Nah, yang kedua untuk deret perkalian peramalan ini adalah analisa variasi musim, metode rata-rata bergerak. Apa itu? Nanti kita lihat. Nah, untuk variasi musim terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam satu tahun. Jadi kelihatannya musim ini waktunya jelas ya dalam satu tahun. Nah, contohnya adalah variasi musim produk pertanian. Ini naik turun ya. Produksinya dalam Y, terus tahunnya bulan dasar tahun itu dalam bentuk X. Terus inflasi bulanan, terus harga saham harian bisa kelihatan. Dengan metode rata-rata sederhana. Nah, ini kita lihat dari Januari ke Desember datanya demikian, rata-ratanya demikian. Terus rumus nilai bulan ini dibagi nilai rata-rata kali 100. Ini contohnya indeks musimnya adalah demikian. Ya, 8 kalau yang Januari 88 dibagi 95 adalah rata-rata keseluruhan dikali 100. 93. Dan selanjutnya untuk sampai dengan bulan Desember. Metode rata-rata tren dilakukan dengan cara yaitu indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli dibagi dengan nilai tren. Oleh sebab itu nilai tren Y-nya harus diketahui dengan persamaan Y aksen sama dengan A plus B. Sama juga ya. Nah ini contoh perhitungannya, Y aksennya demikian. Ya, bisa diikuti ya. Ini contoh perhitungannya. Terus yang ketiga adalah analisa siklus. Di sini akan kita lihat siklus spektral. Rumusnya seperti ini, Y sama dengan T kali S kali C kali I. TCI Y per S, CI TCI per T. Dimana C adalah indeks siklus. Ini tidak ini contoh perhitungannya. Ya kalau mudah sih di Excel ya dikerjakannya ya. Jadi tinggal copy paste untuk data selanjutnya. Silakan dicoba sendiri di Excel sehingga tidak hanya dilihat tapi dipraktekkan. Gerak tak beraturan, ini contoh datanya. Terus perhitungannya sama juga, coba diikutin saja. Terus nah ini dengan Excel bagaimana? Nah, ini akan kita lihat, masukkan data Y, data X. Ini diikuti aja. Saya sudah nyoba dan ini berhasil. Ini contohnya.
Ini regression, diikutin aja ya, di Excel udah pada jago lah. Ini ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti lengkapnya saya bagikan dalam bentuk PDF untuk lebih jelasnya dengan teori-teorinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.